Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian jamaah duyufullah, duyufur rahmat, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Si pertama kali yang sampai kepada seluruh jamaah perlu terkumpul hadir di jero niki sebenarnya dapat ada program baik dari pihak ini maupun dari pihak pribadi. Karena alhamdulillah wal haramain sekarang baru pulang daripada Makkah melaksanakan ibadah. Beliau niki setiap dia di Makkah kita biar runtuh mungkin karena rindu dan kasih sayang niki. Mudah-mudahan kerinduan niki, kemabahan niki hadir yang berkumpul ramai dengan beliau niki dunia dan akhirat. Setelah dia berduduk ngomong-ngomong singkat tentang keadaan situasi Mekah, Masya Allah terharu dia. Maka dia minta waktu mana-mana sejam, mana-mana bila menit. Yang pentingnya saja kita ilmu dan beriak-riak berbagi tentang masalah uraian ibadah haji maupun ibadah umrah kita kepada panutan kita, karena tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang patut kita jadikan panutan kecuali sosok baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan kita 1440 tahun yang lalu sampai saat ini. Yang mengikuti beliau itu sudah miliaran. Beliau tidak menggunakan Facebook, beliau tidak menggunakan Twitter, beliau tidak menggunakan WhatsApp, tapi beliau memiliki followers sangat luar biasa. Dan di dalam salah satu sabdanya beliau mengatakan, sungguh beruntung umat yang setelahku, yang mana mereka tidak mengetahui aku, akan tetapi mereka beriman kepadaku. Siapa yang dimaksud Bapak Ibu sekalian kalau bukan kita semua? Mungkin kalau kita ditanya siapa nama Rasulullah, cukup ditempel Muhammad ibnu Abdullah, ini pun tidak jelas dijawab. Lego bangga aneh si baginda Rasulullah. Kemudian bagaimana cara kita agar kita diakui oleh baginda Rasulullah sebagai umatnya? Baginda Rasulullah tidak mengatakan orang yang dekat denganku kelak di yaumul qiyamah adalah orang yang rajin umrah. Orang yang dekat denganku kelak di yaumul qiyamah adalah orang yang biasa qiyamul lail. Tidak. Yang disebutkan oleh baginda Rasulullah, kalau kalian ingin dekat denganku kelak di akhirat, perbanyaklah membaca salawat kepadaku, kata baginda Rasulullah. Bahkan baginda Rasulullah di dalam salah satu sabdanya beliau mengatakan, man zarani ba'da mamati wajabat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Siapa yang datang menziarahiku setelah aku tidak ada, kata baginda Rasulullah, maka wajib bagi orang tersebut mendapatkan syafaatku kelak di yaumul qiyamah. Subhanallah. Ini para jamaah niki dari Safinah yang akan melaksanakan ibadah umroh. Sebelum tiang akan memberikan motivasi sedikit, nanti insya Allah kita akan berusaha secara garis besarnya dulu, bahwasanya pelungguh senamian akan melaksanakan ibadah umroh justru akan memperlihatkan kecintaan kita semua kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa saya katakan demikian? Kita tinggalkan ibu kita tinggalkan bapak kita tinggalkan yang selama ini kita cari rumah mewah, mobil, sawah, anak, cucu, semuanya kita tinggalkan. Satu tujuannya ingin mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan diakui sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, calon para tamu Allah dan tamu baginda Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itulah mungkin dengan sedikit gambaran ini yang baru bagi dia, hanya itu mungkin yang bisa dia sampaikan. Bapak Ibu dia mudah-mudahan harap betul-betul manfaatnya dengan CB sampai yang ini diharapkan
harapan dia mudah-mudahan sedaya yang akan melaksanakan ibadah Allah ini diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu halangan apapun, dan sida semua bisa menjadi wasilah untuk orang di kampung halaman kita ini. Ceritanya ya, apapun yang sida temukan di Mekah dan Madinah yang tidak enak, tidak boleh sida ceritakan. Tidak boleh. Namun dia cerita yang aku nyasar telur jelur itu, dia punya aku dengan si bini berangkat umrah burung garing. Nah maksud dia nggak boleh itu, nggak boleh. Artinya insya Allah dia selalu berhusnuzon di Allah Subhanahu wa taala, karena pelungguh senamian semuanya di sini orang-orang yang sudah Allah pilih. Makanya baginda Rasulullah SAW mengatakan al-hujjaj wal-umar wafdullah, orang yang haji dan orang yang umrah itu merupakan tamu Allah. Tamu Allah Ustaz deh. Namun dia jadi tamu di balik tiang, insya Allah dia akan menjadi tuan rumah yang baik untuk si dia sebagai tamu tiang. Dia narak manok tiang, baik tiang manok dengan gorok tiang memangnya pada dia. Tetap kepada dengan dulu, tetap kepada dengan dulu. Tidak yang kepada artinya tetap kita pun ingin memuliakan tamu kita, gitu. Jadi namun arah salah kata yang saya bocoran yang anda ampun, anda maaf. Hanya itu yang bisa dia sampaikan. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, buyufullah, buyufurrahmah, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin uraian dari awal sampai akhir sampai saat ini insyaallah dia yakin cepat dipahami oleh kalangan itu sebagai masyarakat. Dan apa yang disampaikan dari ini pasti akan kita gede sampai lewat sama. Jika ada di antara kita sekalian yang sampai paham kita harus berdoa. Yang mungkin masih coba yang paham bahasa Indonesia masih. Mungkin saya ada tahu ada yang berkata. Ini jika berkata baca kita ini Quran kita semua berdoa. Semoga kita masih banyak. Saya sih tidak paham bahasa penyambutan uraian-uraian tentang masalah ibadah atau mana suku berani sila berketua. Dedek baru, dedek lidah, dedek sampai gila bahasa kita nomor berketua.